Alhamdulillah alladzi ja'ala al-akhirata khairum minal ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wal huda wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan ini senantiasa mengalami perubahan. Siapapun orangnya dalam hidup ini pasti mengalami fase-fase perubahan di dalam hidupnya. Mulai fase dalam kandungan, lahir sebagai seorang bayi, lanjut menjadi seorang anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itulah kehidupan manusia.
tidak hanya berhenti di situ. Kadangkala masih belum dewasa, dia sudah kembali ke hadirat Allah. Masih anak-anak juga banyak yang kembali ke hadirat Allah. Sehat pun kadang-kadang orang nggak sakit sama sekali, dia meninggal dunia. Kadang-kadang kita, pikiran kita lah kok gak sing loro ae, sing wis suwi, sing mati iki sehat mati. Itu ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sadarkah kita, saudaraku sekalian, bahwa kematian itu suatu saat akan menimpa kepada kita, akan datang kepada kita tanpa kita melihat kondisi sedang apa, sedang melakukan apa, sedang bekerja apa. Maka saudaraku sekalian, mari kita sadari bahwa siapapun kita yang hadir saat ini, pasti suatu saat akan datang kematian itu kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang kepada kita, maka tidak bisa diajukan atau bahkan ditunda. Itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, saudaraku sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 102 tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kerjakan perintah agamamu, kamu tinggalkan larangan dari agamamu, haqqa tuqatih, sekuat tenaga, semaksimal kemampuan yang kita miliki. Kalau itu perintah, mari kita laksanakan. Kalau itu larangan, mari kita tinggalkan. Itulah pesan dari surat Ali Imran ayat 102. Sementara Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di halaman 87 menafsiri ayat haqqa tuqatih ini, yaitu barang siapa yang menjaga keislamannya dan menjalani kehidupan dunia ini dengan keislamannya, maka ia akan mati dalam kondisi Islam. Artinya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa kalau kita dalam hidup ini betul-betul menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diijma'kan dan dibiaskan oleh para ulama, insya Allah kita meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Ibnu Katsir juga menyampaikan dalam sebuah kaidahnya, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'isa 'alaihi. Barang siapa yang hidup, kebiasaan dalam hidupnya dia melakukan sesuatu, kalau dia dalam keadaan kehidupannya dia sering melakukan istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan, sholatnya istiqomah, sedekahnya istiqomah, baca Al-Qur'annya istiqomah, mata alaihi, maka dia akan mati dalam kondisi yang selama ini dia lakukan. Pilihannya, saudaraku sekalian, kata Ibnu Katsir, wa mamata ala syai'in bu'isa alaihi. Barang siapa juga yang meninggal dia dalam keadaan yang sebaliknya dari apa yang saya sampaikan, bu'isa alaihi, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah. Seperti itu juga. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan dari surat Ali Imran ayat 102 ini, mari
kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan terus kita istiqomahkan. Sekecil apapun kebiasaan yang baik, mari kita tetap istiqomahkan. Mari dalam hidup ini kita pilih salah satu amalia yang mudah dan bisa istiqomah kita. Kalau panjenengan dalam kehidupan sehari-hari bisa melaksanakan atau membaca Al-Quran satu halaman, istiqomahkan satu halaman. Dalam kondisi apapun dicoba untuk terus membaca Al-Quran. Dan ini katanya Ibnu Katsir yang kemungkinan akan mengakibatkan kita satu saat bisa meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Atau kita membiasakan melaksanakan sholat sunnah, sholat duha misalnya. Setiap pagi kita laksanakan sholat duha. Ini berarti sholat wajibnya sudah biasa kita lakukan. Jangan sholat sunnah tapi sholat wajibnya gak ditinggal. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini kewajiban dilakukan, sunnahnya dikerjakan untuk sebagai penambah penutup dari amal-amal wajib yang kadang-kadang kita masih. Sholatnya kerjakan minimal 2 rakaat. Dalam kondisi apapun kerjakanlah, istiqomahkan. Seakan-akan itu bukan lagi perintah sunnah, tapi itu merupakan perintah wajib yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk diri kita. Ya, sholat pagi sebelum berangkat bekerja, sisihkan waktu hanya 5-10 menit untuk melaksanakan sholat duha. Masa kita nggak bisa? Hanya 5-10 menit. Sementara kita kadang-kadang update status, buka HP, membuka media sosial kita berjam-jam keluar. Ini yang perlu kita waspadai, saudaraku sekalian, yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kita mampu menyisihkan waktu lama. Sementara ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan soleh yang lain yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupan kita, seringkali kita abaikan. Nah, saudaraku sekalian, sholat sunnah, sholat duha, istiqomahkan, mudawakan. Ya, katakanlah, kalau tidak karena kematian, saya tidak akan meninggalkan sholat duha. Dan itu saudaraku sekalian, Allahumma yarham istrinya Qasim ya, dari sepanjang beliau istiqomah sholat. Ternyata satu saat beliau diwafatkan oleh Allah saat selesai melaksanakan sholat duha. Siapa saudaraku sekalian yang tidak memimpikan, yang tidak bercita-cita meninggal dalam keadaan beramal soleh? Namun sebaliknya, apabila orang itu membiasakan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dia sering lakukan maksiat, dia sering melanggar perintah-perintah Allah. Kalau menurut kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ini, orang itu pasti akan mati dalam keadaan seperti apa yang biasanya lakukan. Betapa banyaknya orang-orang yang terbiasa dalam hidupnya minum minuman keras, mengkonsumsi hampir setiap hari. Dan ternyata di akhir hidupnya dia habis minum, sedang mabuk. Malaikat Israel mencabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin Abdullah bin Zubair, Sumi'a Amir al-Mu'addin bahwa yajudu binafsi. Di Amir ini seorang yang sedang sakit. Waktu sehatnya beliau Amir ini, ketika
dia mendengar seruan adzan, dia datang ke masjid. Suatu saat sahabat Amir ini mendapati dirinya tidak bisa dia pergi ke masjid. Yajudu binafsi faqala, maka ketika dia tidak bisa berangkat ke masjid, tidak bisa jalan, ya. Faqala Amir rudu biyadi ilal masjid. Dia minta kepada keluarganya, saya antarkan ke masjid. Tolong saya tuntun saya ke masjid. Saya sudah mendengar seruan adzan dari Allah. Faqila innaka alilun. Katanya keluarga, kamu kan sedang sakit. Tidak apa-apa ditinggal, tidak usah jamaah. Kamu kan sakit. Allah Maha tahu, katanya keluarga. Tapi apa jawaban Amir? Faqala asma'u da'i Allah. Saya mendengar panggilan Allah. Saya mendengar seruan Allah untuk datang menghadap kepada Allah. Bala uhibbu, saya tidak senang ketika mendengar seruan Allah, saya tidak menyambutnya. Fakhadu biyadihi, maka dituntunlah Amir ini oleh keluarganya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa ta'ala ma'al imam fi sholatil maghrib, maka Amir ini sholat berjamaah bersama imam. Waktu itu sholat maghrib, paroka'a ma'al imam, dia rukuk bersama-sama imam, takbir bersama imam, rukuk bersama imam, rakaatan satu rakaat, summa mata, kemudian meninggal dunia. Inilah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan moral dari kandungan surat Al-Imran ayat 102 kepada kita. Ayolah, kita nggak tahu umur kita, kapan kita akan kembali kepada Allah. Janganlah kita yang muda melirik kepada yang tua. Janganlah kita yang sehat melirik kepada yang sakit. Kematian itu tidak mengenal siapapun orangnya. Kalau dia saatnya, pasti dia akan kembali ke hadirat Allah. Maka mari saudaraku sekalian, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia ini. Yang jelas saudaraku sekalian, kehidupan dunia ini sebentar. Ya. Kehidupan dunia ini adalah sebentar. Coba bayangkan kita seperti Rasulullah SAW yang wafat 1444 tahun yang lalu. Sementara usia beliau hanya 63 tahun. Berapa perbandingannya antara di alam barzakh beliau dengan saat beliau hidup? Belum lagi kalau Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, apalagi puluhan ribu tahun berada di alam barzakh. Kalau saya simpulkan, kehidupan dunia ini sebentar, dan sebentar lagi kita akan mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina wa bi rahmatika arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masaidina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alayna wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa antal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina bil khair, Allahumma hdina bis sa'adah, Allahumma hdina bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.